And now, let your fire burn within us. Come on, everybody say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses. Yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung. Susah saudaraku, manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali ya kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Oh nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni tidak bisa jarak jauh, harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia saya dengar, Esau datang dengan penuh amarah, dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan, situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya. Sebab dia menikahi Mahalat. Yaitu adik daripada Nebayot. Dan yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika Fatsal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya domba kambingnya sudah menyeberang. Dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung. Atau mungkin dia ditombak. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk,
di dekat pertangis-tangisan mereka. Kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam wakil kerajaan, kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi, tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment, dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa rungan semuanya? Balongki. Mari kita ajak kasih salaman dulu sampai kiri kanan. Tanya kabarnya. Balongki. Ya. Saya percaya bahwa kita semua siap mengalami Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari kita datang di hadapannya dengan ucapan syukur dan kehausan akan hadiratnya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ini semua adalah kesempatan yang sangat berharga dalam hidup kami. Di mana kami boleh menikmati hari yang baru di hari Minggu ini Tuhan. Untuk kami mengadakan ucapan syukur bersama saudara-saudara seiman kami. Bersama keluarga kami Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat pelayanan kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang mengalami Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami untuk kami melewati hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasihku tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku aku tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalam hatiku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
bersorak-sorak, jiwa kami Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng, perlindungan bagi umat yang mengasihi akan Dia. Ini deklarasi kami Tuhan, kasih karuniamu biar hidup kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah Tuhan, Allah sumber kekuatan yang ada di tengah-tengah kita, mengalir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita. Haleluya. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia perkasa, Dia mulia. Haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini. Amin. Penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Akan kini ke depan, mari semua berdoa.
bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh Hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kaulah selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Luar biasa. Amin. Ada sukacita di dalam Kristus. Amin. Sebab Dia Allah kekuatan kita. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak memenangkan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Luar biasa Tuhan kita, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh digemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita nyatakan kekaguman bagi Allah kita. Katakan Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, tiada yang mampu menandingi Engkau. Bahkan kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di pulau Sumbawa seperti di surga. Luar biasa Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Perkasa Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh Tuhan kita luar biasa, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kau Bapa kami yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu mengalir di hati kami, tinggal dekatmu saat di hidupku. Mari nyatakan, Dia Bapa kita yang baik, Bapakku yang sangat kucinta, sangat kucinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang Dia selalu ada, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat kucinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, Kau Tuhan syukur Bapa. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya.
penuh dalam hidupku, Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Biarlah Yesus ada dalam hati kita selalu. Biarlah kasih-Nya yang besar ada dalam hidup kita selamanya. Janganlah kita pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu setia pada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun, karena Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan dalam hidupnya. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita patut bersyukur atas segalanya dan tetap selalu mencintai Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, biarlah Tuhan ada selalu dalam hidup kita, menyertai kita, karena Dia Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, pulihkan hati kami Bapa, menyembuhkan yang terluka. dengan kasih-Mu Kan tenang ku aman di dalam-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mengalir di hatiku. Sebab Kau di sini, hati menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat-Mu Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa.
kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu ketenangan yang kami dapat, damai sejahtera yang kami dapat, semua berasal daripada-Mu. Hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami mau membawa hidup kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dengan segala tabiat dosa yang menyertai kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang panjang sabar. Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau terus menyertai kami sampai kami sempurna di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami berrekonsiliasi kembali kepada-Mu. Berkati lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, agar apa yang disampaikan memang benar-benar daripada-Mu. Hikmat daripada Tuhanlah yang menjadikan kami kuat. Berkati juga orang-orang yang mendengarkan. Biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk benih firman jatuh dan tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berbuah memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, apa rungan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan pelayanan ibadah hari ini, kita kasih aplaus sebagai tanda terima kasih buat Tuhan Yesus yang hadir tempat ini dan semua orang yang sudah melayani kita hari ini. Ada pernyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang dekat. Yang setuju angkat tangannya. Pertanyaannya dari mana taunya? Dari mana taunya kalau Tuhan itu hidup dan dekat? Ada banyak yang tahu itu dari kata orang atau kesaksian orang. Ketika Tuhan seorang GKK atau seorang gembala atau seorang yang diurapi Tuhan mendoakan orang sakit itu sembuh. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Itu biasanya menjadi alasan bahwa kita melihat atau kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang dekat. Bahkan yang untuk bisa dalam satu bahasa enggak perlu belajar. Bisa apa enggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Enggak ada yang bisa ya? Enggak ada yang percaya ya? Enggak ada yang percaya waktu Pentakosta itu Roh Kudus turun, murid-murid berbahasa bahasa yang lain. Alkitab tulis gitu kan? Ya kan? Mereka belajar dari mana? Nah ini bukti bahwa apa? Sebenarnya kita juga enggak terlalu kenal Tuhan yang dekat dan Tuhan yang hidup. Tapi enggak apa-apa. Kita juga sering dengar itu dari nubuatan orang. Kan banyak ada nubuatan-nubuatan yang kita merasa bahwa, bukan merasa, dan itu benar-benar terjadi. Saya dinubuatkan berapa tahun yang lalu, kemudian terjadi sekarang. Dan kita merasa apa? Tuhan ngerti saya. Atau ada seorang yang menubuatkan Cilinda, misalnya menubuatkan seseorang, kamu akan mengalami ini, dan kejadian. Kita bilang itu Tuhan yang hidup. Ya kan? Dari situ kita bisa bilang bahwa Tuhan itu hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia mengerti apa yang kita alami dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita melihat di media sosial dan berbagai macam caranya. Tapi kalau ditanya, apakah pernah mengalami Tuhan secara pribadi? Pernah? Hanya satu orang yang jawab. Saya dulu GKK, namanya dulu GKM, di zaman saya itu banyak sekali anggota KM yang bawa kesaksian dan pengalaman tentang Tuhan itu. Ya kalau tentang Tuhan dalam kehidupan kita, pengalamannya apa? Usaha kita diberkati, semua usaha lancar, aman, tidak pernah susah, dan sebagainya. GKK yang sekarang, apakah sama? Sama? GKK tolong jawab, sama enggak kira-kira pernyataannya? Sama. Oh, yang jawab CGKK malah. Yang GKK jawabannya sama apa tidak pernyataannya, kesaksian-kesaksian itu? Kalau sama berarti Tuhan tidak berubah, jemaat juga tidak berubah ya. Nah, apakah itu salah? Sebenarnya enggak salah. Cuma kadang-kadang bobot pengalamannya yang sangat diragukan.
Mengapa? Karena ada dosa yang membawa hidup kita itu melihat dengan cara pandang atau mengaburkan semua tentang Tuhan. Jadi pandangan kita tentang Tuhan itu kabur. Atau bahkan ada yang tidak bisa melihat sama sekali tentang Tuhan. Itu akibat daripada ada dosa yang ada dalam tubuh kita. Apakah karena kita berbuat dosa? Enggak, karena dosa itu sudah ada sejak kita lahir. Dan tabiat dosa, sekalipun kita sudah diampuni, tabiat dosanya masih ada. Dan ini harus terus diperbaiki, diperbaharui, disempurnakan dari hari ke hari. Tabiat dosanya. Tidak bisa tabiat dosanya hilang. Kalau saya masuk penjara karena hukuman melakukan satu kejahatan. Kemudian setelah saya keluar dari penjara, apakah watak saya berubah, karakter saya berubah? Enggak, belum tentu kan. Apakah setelah dibaptis saya langsung berubah? Pikiran saya berubah? Enggak. Masih ada, tetapi itu harus diperbaharui. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita melihat Tuhan, melihat kehadiran Tuhan itu dengan perasaan. Sehingga kita sering salah dalam mengartikan kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita merasa waktu kita masuk di dalam satu pelayanan, itu kita merasa sendirian. Pernah nggak merasa ini? Sendirian, saya kok merasa sendirian ya? Apa-apa semua dikasih ke saya semua. Dikasih saya ke semua. Seakan-akan saya ini malaikat, seakan-akan saya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Pernah ya? Kalau pernah masuk dalam pelayanan pasti jawabannya pernah. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan kasih kita kepercayaan, waktu Tuhan kasih kita kehormatan, ada Tuhan enggak di situ? Ada. Cuma kadang-kadang kita enggak merasakan Tuhan. Mungkin pada saat kita merasa sendirian, Tuhan sedang membawa kita untuk kita keluar dari zona pikiran kita untuk mengajak orang lain, untuk merangkul orang lain. Tetapi kita yang memilih sendirian. Sehingga pada saat kita merasa sendirian dan tidak ditolong, kemudian kita merasa apa? Kita kecewa sama Tuhan. Waktu kita kecewa sama Tuhan, kita tidak datang gereja, masih bagus tidak datang gereja. Bisa jadi lockout. Lockout tahu ya? Nah, sekarang kan lagi ngetren lock in dan lockout. Dosa cenderung mengarahkan hidup kita ini untuk memuaskan keinginan daging kita. Dan keinginan daging itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga itu yang selalu kenapa kita selalu memilih untuk memenuhi semua keinginan daging kita. Bahkan di hadapan Tuhan. Kita mau waktu kita melakukan ini, Tuhan yang di depan yang bekerja untuk kita. Tuhan yang berperang untuk kita, Tuhan yang menyediakan untuk kita. Apakah seperti itu keadaannya? Beberapa hal iya, tetapi tidak selamanya seperti itu. Kadang-kadang Tuhan mau kita ini dewasa sebagai anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang itu menjadi dewasa kalau semua yang dilakukan itu adalah orang tuanya yang melakukannya? Bisa enggak anak-anak dewasa? Kalau orang tuanya menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya, anaknya dewasa enggak? Umurnya tambah, tapi tidak dewasa. Kita perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Dan dosa yang tadi saya bilang bahwa dosa ini sudah ada dalam hidup kita, sekalipun kita tidak berbuat dosa. Dan ini yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Tabiat dosa, karakter dosa yang ada terus dikikis. Tapi kadang-kadang kita merasa nyaman dengan tabiat dosa itu. Asal tidak mengganggu orang lain, tidak apa-apalah. Tegang ya? Tegang. Tepuk sebelahnya kasih rileks. Yang dibicarakan berdosa itu bukan kamu. Saya kembali kepada pernyataan awal ya, bahwa Tuhan itu dekat dan Tuhan itu hidup. Ya memang benar adanya. Pada mulanya alam ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Setuju kan? Apa itu serupa? Serupa itu dalam bahasa Ibrani testelem. Serupa artinya apa? Satu, bentuk dan strukturnya. Manusia memiliki bentuk dan struktur.
untuk mencerminkan bentuk dan struktur yang unik, mencerminkan keindahan dan kesempurnaan Allah. Yang kedua, serupa itu berarti memiliki kemampuan dan potensi. Manusia memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa seperti kemampuan berpikir, kemampuan merasa, dan kemampuan bertindak seperti Allah. Arti segambar dalam bahasa Ibrani dipakai kata demut. Demut atau segambar itu artinya yang pertama karakter dan sifat, segambar dalam karakter dan sifat. Manusia memiliki karakter dan sifat yang mencerminkan Allah. Seperti apa? Kasih, keadilan, kebenaran. Yang kedua, berbicara tentang hubungan dengan Allah. Manusia memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan Allah. Mencerminkan hubungan yang erat dengan Allah. Tegang lagi ya. Tegang lagi ya. Coba lihat kiri kanannya. Kamu serupa dan segambar dengan Allah, katakan. Lalu kemudian Allah memberikan nafas hidup atau ruah Elohim kepada manusia sehingga manusia itu menjadi hidup. Tetapi hidup yang dimaksud di sini bukan hidup seperti hewan makhluk yang lain. Tetapi hidup di sini adalah hidup di dalam Tuhan atau zoe. Nafas hidup melambangkan kekuatan Allah, kehadiran Allah dan keintiman dengan manusia. Bahkan ada literatur yang melukiskan Allah mendekat waktu dia mulai cetak manusia ini, dia ciptakan manusia. Allah kemudian mendekat kepada manusia. Allah mendekat kepada Adam dan kemudian Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Terbukalah mata Adam. Yang dilihat siapa? Yang dilihat siapa? Wajah Tuhan. Waktu Anda bangun tidur, apa pertama kali Anda lakukan? Sebelah kanan, apa yang Anda lakukan? Waktu Anda bangun tidur, apa yang Anda lakukan? Hah? Oh, Anda baca HP, tidak apa-apa. Sebenarnya yang pertama dilakukan itu adalah melek mata. Ada yang bangun tidur tutup mata? Bagaimana lihat istri coba kalau tutup mata? Bagaimana main HP Pak kalau main tutup mata kan? Melek mata dulu kan. Nah melek mata, waktu melek apa yang Anda lihat? Katakan, saya melihat kemuliaan Tuhan sepanjang hari ini. Jika Tuhan di pihak saya, siapa menjadi lawan saya? Oh, istri saya. Bahaya ini bertobat. Allah kemudian menempatkan manusia ciptaannya ini di Taman Eden, yang artinya taman kenikmatan atau taman kebahagiaan. Taman artinya sesuatu yang terbatas dan dipagari. Dan apapun yang ada dalam taman, itu adalah apa yang dikehendaki oleh pemilik taman. Begitu juga dengan komunitasmu. Asal anggota komunitasmu adalah manusia, tidak kebetulan Tuhan tempatkan dia di tempatmu. Kecuali Tuhan kasih iblis, nah, hati-hati itu ya. Tapi asal dia manusia, sekalipun sekarang dia belum bertobat, tidak kebetulan. Allah berkehendak manusia dapat menikmati kehadirannya yang adalah kasih. Makanya itu jangan heran kalau dalam komunitas itu ada 1-2 orang yang menjengkelkan di situ. Hah? Oh jangan Bu, jangan. Dia tetap manusia Bu. Tetap manusia. Lihat dia Bu, cubit dia kalau masih sakit, dia manusia. Nah di Taman Eden Allah menyiapkan segala kebutuhan manusia. Tugas dan tanggung jawab manusia adalah bekerja. Jadi jangan sampai ada kita yang kemudian berkata bahwa burung pipit aja Tuhan pelihara, masa kita yang manusia ini lebih dikasihi Tuhan, kita pasti dipelihara. Tuhan pelihara tapi tidak kasih makan. Alkitab kan terus gitu kan? Jangan memberi makan kepada orang yang malas. Burung disediakan makanannya, tapi burung harus cari makanannya. Jangan salah ya dalam konsep. Nah,
Waktu Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada manusia, kepada Adam untuk bekerja, dalam hal ini mengusahakan dan memelihara Taman Eden, Allah itu memberkati Adam. Kira-kira Adam bingung enggak? Ini hewan ini namanya apa? Kan Tuhan yang ciptakan. Hewan yang kecil, warnanya merah, kalau gigit sakit namanya apa? Oh, sudah pinter semua ya. Adam tuh enggak begitu, kan kita sudah tahu namanya kan. Kalau dulu Adam kan dia bingung, ini apa namanya, yang menjalar-menjalarnya apa namanya dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang menciptakan binatang itu, kemudian memberikan hikmat kepada Adam, dia masuk ke dalam Adam. Dan dia memberitahukan binatang ini penuh dengan hati. Dia adalah yang setia karena dia penuh dengan hati. Makanya dinamakan Kaleb, Pak, Kaleb. Tapi artinya sama, Pak. Artinya sama. Dinamakan seperti itu. Jadi tidak sembarangan manusia atau Adam itu memberikan identitas kepada binatang-binatang. Tetapi Allah ikut campur tangan, Allah ikut masuk dalam Adam menjelaskan kepada Adam semuanya. Memberikan hikmat sehingga Adam dapat memberikan nama atau identitas daripada semua binatang-binatang itu. Nah makanya kalau sampai hari ini kita masih merasa sendirian, harusnya kita mulai koreksi diri kita. Ya ini juga menjadi pesan profetik untuk para GKM. Bahwa Tuhan akan selalu menyertaimu dan tidak akan membiarkanmu untuk mengusahakan dan memelihara kakakmu. Asal jangan ada agenda lain di luar itu, di luar Tuhan. Kasih tepuk tangan dong untuk kakak kita, kakak kita. Dan jangan cuma tepuk tangan loh ya, ingat tanggal ulang tahunnya. Ingat ukuran bajunya, ingat nomor sepatunya, makanan kesukaannya. Sebab dia selalu berdoa buat kalian. Dia selalu memikirkan kalian untuk kalian bisa bertumbuh. Pernah enggak kalian memikirkannya? Waktu sakit dia selalu ngajak siapa kan untuk mengunjungi. Ya, sekali lagi aplaus buat GKK. Tetapi tadi kita ngomong tentang Tuhan memberikan sesuatu kepada manusia. Tetapi manusia lebih memilih hidup di dalam dosa. Yang dalam bahasa Ibrani-nya catah. Catah itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Semua yang menyimpang dari apa yang Allah perintahkan itu adalah dosa. Dan dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Atau kabot. Nah yang hilang itu adalah keintiman. Allah tidak mungkin bersekutu dengan orang berdosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ayat 1 mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Berarti sebenarnya Allah selalu ada enggak? Allah selalu ada. Yang pergi siapa? Kita. Keputusan kita membuat kita jauh daripada Allah. Allah selalu ingin intim dengan kita, tapi kita yang selalu memisahkan diri dengan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang dalam hidup kita ketika kita berdosa, yang kedua adalah bobot hubungan. Allah tidak mungkin hadir dan aktif dalam kehidupan orang berdosa. Tidak mungkin karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan yang ketiga adalah cinta yang murni. Dosa menjadikan kita mendua hati antara manusia dan Allah. Untuk hal-hal yang ini, Tuhan tolong minggir ya. Cukup terima persepuluhannya, cukup terima persembahannya, tapi yang ini jangan ganggu ya. Tuhan duduk aja sejenak, tidur-tidur, biar saya yang lakukan. Nanti setelah itu saya kembali lagi kan. Kok ketawa Bu? Seperti itulah keadaannya. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita merasa aman-aman aja kan.
Nah sekarang kita lihat dampak dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adalah manusia mengukur segala sesuatu yang baik dan jahat itu berdasarkan cara pandang dirinya. Bukan berdasarkan cara pandang Allah. Saya kasih contoh nih. Seorang istri bisa luntur rasa cintanya karena didapati suaminya berubah dari masa pacaran dulu. Kalau dulu mau pergi, dijemput. Dan kalau mau pulang diantarkan. Waktu selalu kusediakan. Selat kuseberangi kan. Kalau mau naik mobil dibukain pintu. Makan dibayari. Dan sebagainya. Sekarang kalau mau pergi sudah jadi istri, kalau mau pergi apalagi hari Selasa dan Jumat, Pak. Jangan ganggu aku ya. Worship night. Hah? Bang, abang jangan begitu loh, Bang. Abang menyudutkan orang loh, Bang. Istri bisa tidak lagi mencintai suaminya kalau yang menjadi ukurannya adalah dirinya sendiri. Akan selalu, seorang itu akan selalu meminta, kalau sekarang dikasih satu, besoknya dua, tiga dan sebagainya. Dan kita menganggap itu sebagai apa? Itu sebagai keharusan yang harus dilakukan oleh seorang. Istri akan menganggap itu sebagai keharusan yang harus dilakukan oleh suaminya. Dan kemudian dia jadi membenci suaminya. Karena dia mengukur apa? Baik dan jahat. Sekarang dari sisi suami ya, supaya imbang, balance. Siap-siap istri? Seorang suami waktu pacaran melihat pacarnya cantik. Coba lihat pasangan Anda, cantik gak? Jangan Anda kan perempuan, Bu. Ya, melihat pasangannya, pacarnya cantik, kalem, pakai banget lagi ya. Terus perhatian, nurut. Tetapi setelah menikah dan punya anak, kaget enggak? Kaget kan? Dulunya dielus-elus kayak kucing. Setelah punya anak jadi, setelah menikah jadi apa? Jadi macan. Setelah menikah kok jadi macan? Loh sekarang banyak yang ketawa ya. Tahu enggak? Kenapa dia jadi macan? Hah? Kenapa jadi macan? Ya karena kalian, ulah kalian ini, ulah suami-suami ini. Karena kita menganggap bahwa apa? Kita selalu menganggap baik dan jahat dari versi kita. Kita bisa kecewa dalam banyak hal karena ukurannya kita. Kalau dia mulai badannya kurus, karena dia stres sama kita Pak, kita bilang dia diet. Kalau dia gemuk, kita bilang apa? Dia sedang hidup makmur. Udahlah Pak, dia sakit hati Pak. Biasanya makannya itu. Ketika seorang anggota KK berbuat onar, saya pinjam bahasanya Pak Tony, mulutnya ember bocor, NPD yang selalu merasa benar, dan lain-lain. Dan seorang ini adalah orang yang kumat-kumatan, tomat. Suatu saat dia benar-benar dalam kesulitan dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dan dia benar-benar dalam kesesakan bahwa Tuhan tolong aku mau bertobat kali ini. Waktu Anda dengar itu, Tuhan suruh Anda untuk pergi ke orang itu. Yang Anda rasakan apa? Anda rasakan apa? Ayo, yang Anda rasakan apa? Pasti pikirannya apa? Percuma. Sudah 3-4 kali saya pergi ke sana. Karena ukuran kita selalu itu. Ukuran Tuhan berapa kali pun asal dia datang menyesal dan bertobat. Tuhan akan terima. Kita mau waktu kita berdosa, waktu kita melakukan satu kesalahan, kita datang di hadapan Tuhan dan kita minta pengampunan di hadapan Tuhan. Berapa kali? 3 kali kah? 4 kali? Tapi waktu orang lain di hadapan kita, apa yang terjadi? Cukup sekali. Itu juga terjadi pada saya. Tenang aja. Ketika kita mulai ukuran itu, maka akan terjadi yang namanya berantakan. Makanya di dalam kakak jangan begitu ya. Jangan ya adik ya, jangan.
Nah, sejak Adam melanggar perintah Allah dan berdosa, maka dosa menggiring Adam untuk apa? Takut bertemu dengan Allah. Yang awalnya memberi nama sama-sama, mengelolanya sama-sama, jadi bersembunyi. Begitu mendengar Allah datang di Taman Eden, Adam langsung sembunyi. Ini mengidentifikasikan ke apa? Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita belajar untuk apa? Sudah Allah, saya tahu kamu ada kok, saya tahu kamu hidup, saya tahu kamu ada di sini. Tetapi saya percaya sama kamu Tuhan. Cuma hidup saya jangan diatur semua ya, setengah aja lah. Setengah aja, jangan banyak-banyak. Yang kedua, cenderung untuk melihat jahat dengan menyalahkan atau menghakimi orang lain. Untuk sesuatu yang seharusnya kita yang bertanggungjawabkan. Adam bilang waktu Tuhan tanya, apakah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Tuhan bertanya, apakah kamu makan? Jawabannya seharusnya ya atau tidak. Jawabannya apa? Perempuan. Nah ini Hawa, nuduhnya sembarangan nih Pak. Belum, sudah kasih nama pada saat itu enggak? Belum. Perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, itu yang baca lagi ya. Terlalu banyak worship night. Nah, terus kita suka menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Dialah penyebab saya seperti ini. Kemudian manusia menjadi sombong dengan merasa mampu menerima hukuman. Waktu Tuhan menghukum Adam dan menghukum Hawa, ada enggak Hawa bilang mohon pengampunan Tuhan? Ada enggak? Disuruh keluar ya keluar. Karena dosa itu baca itu. Kubu adalah pikiran-pikiran yang salah yang ditaruh iblis untuk memperbudak kita agar melakukan suatu dosa berulang-ulang. Kadang-kadang kita merasa nyaman-nyaman aja. Oke, saya sudah buat satu kesalahan, saya siap dengan konsekuensinya. Tuhan suruh saya keluar, saya keluar. Ya mungkin saja pada saat itu Adam sudah merasa nyaman bahwa dia mampu melakukan semuanya. Tapi apakah benar seperti itu? Kadang-kadang kita merasa bahwa apa? Dosa itu sesuatu yang nyaman. Tidak terlalu menderita dalam kehidupan kita. Hati-hati, itu adalah dampak dosa. Sehingga membangun kubu. Dan Alkitab mencatat dosa yang dilakukan oleh Adam berlaku secara turun-temurun sampai pada kita sebelum kita berbuat dosa. Itu sudah ada dosanya. Tetapi Allah adalah kasih yang tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Tegang ya, tepuk sebelahmu katakan, Allah mengasihimu. Jangan tegang-tegang, jangan sampai tidur nanti gara-gara tegang. Jika akibat keputusan satu orang maka semua orang berdosa, begitupun dengan Allah melakukannya. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebusan. Kalau zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, untuk korban penebusan adalah dipilih hewan yang tidak bercacat kemudian dibawa menggantikan dosa kita. Sekarang Tuhan waktu itu Tuhan melihat bahwa ini terlalu mudah untuk dilakukan dan ini tidak membawa dampak yang permanen untuk dilakukan. Dan kemudian Allah dengan kasihnya dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati satu kali dan selamanya. Jadi waktu kita bertobat kita cukup berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah tidak lagi melihat kita yang berdosa tapi Allah melihat Tuhan Yesus sehingga dosa kita diampuni. Tetapi kadang-kadang kita ini kan nemen ya. Nemen itu apa ya? Keterlaluan. Keterlaluan itu apa? Karena begitu mudahnya minta pengampunan, makanya Bapak Ibu Saudara yang mengatakannya bukan saya. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi berasal dari dua kata yaitu menunjukkan upaya mengembalikan sesuatu ke keadaan semula dan conciliation yang berarti usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Jadi rekonsiliasi itu adalah mengembalikan apa yang menjadi tujuan awal Tuhan terhadap manusia yang sudah berubah karena keputusan manusia untuk berdosa. Dan Allah ingin kita kembali kepada Dia. Secara umum rekonsiliasi tidak berhenti pada kita hanya memaafkan. Sebab ada
ketika saya bermusuhan atau clash dengan satu orang, kemudian saya memaafkan dia. Itu bukan rekonsiliasi. Itu sebab kalau kita hanya meminta maaf atau memaafkan, tetapi kita tidak mau berhubungan dengan dia seperti dulu kita berhubungan dengan dia, itu bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah waktu kita melakukan atau kita ada pertentangan, tetapi kemudian kita berbaikan kembali dan bekerja sama seperti yang dulu. Bisa bedakan ya? Bisa bedakan ya? Kalau saya cuma memaafkan, saya minta, Yana, istri saya sini. Saya ribut sama Yana. Nggak perlu ributnya di sini kan, jangan dicontohin lah, nanti ribut beneran nanti. Waktu Yana buat salah, saya kan nggak pernah salah ya. Yana buat salah kan, Yana buat salah. Kemudian kita bertengkar, saya tidak setuju sama Yana, saya pergi dari rumah. Terus saya kembali, saya minta maaf, maafkan saya. Setelah itu, saya tidak ajak dia ngomong, rekonsiliasi enggak? Kalau ada yang namanya rekonsiliasi itu adalah, saya minta maaf ya. Woi. Jangan ngomong cium ya, jangan ngomong cium. Nah itu, dan kemudian kita kembali. Kembali lagi berpikir sesuatu yang baik, memperbaiki kehidupan. Itu namanya rekonsiliasi. Nah, ini rekonsiliasi secara umum, secara spesifik. Yaitu pemulihan hubungan antara Tuhan dan manusia yang rusak akibat dosa manusia yang tadi saya sudah ceritakan itu, dengan tujuan untuk mengembalikan manusia pada keadaan semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan ingin kita kembali seperti Adam. Tuhan banyak menyediakan semuanya. Tuhan ikut campur dalam urusan kita, dia memberikan kita inspirasi. Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang dekat. Dan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi dia butuh kita kembali. Dia butuh kita kembali. Kunci rekonsiliasi adalah kesadaran akan keterpisahan spiritual itu sangat penting agar manusia merespon. Kadang-kadang kita tidak merasa itu penting kan? Penting enggak untuk kita melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama kita? Penting enggak? Kata enggak penting, belum tentu penting loh Bu, belum tentu. Worship night jalan terus kan? Mau sehat, marahin orang jalan terus kan? Suruh sabar nggak bisa Bu, perlu waktu panjang. Marah-marah perlu waktu sangat singkat. Itu perlu kesadaran baru kita respon. Penting nggak sih? Hal-hal rohani penting nggak sih? Menurut kita penting nggak? Banyak orang tidak memandang itu penting. Nah justru karena Tuhan menganggap, Allah Bapa menganggap itu penting sehingga ia mengutus anaknya. Supaya lebih mudah kita akan lihat sekarang rekonsiliasi seorang Paulus. Rasul Paulus dulu bernama Saulus yang adalah orang Farisi, seorang Yahudi yang taat dan memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Taurat. Saulus adalah murid dari guru besar bernama Gamaliel yang pada zaman itu sangat dihormati. Bahkan di beberapa literatur dikatakan Saulus adalah calon pengganti Gamaliel. Saulus mendapat mandat atau surat perintah untuk menangkap dan menganiaya jemaat Kristen, menghancurkan gereja Kristen, serta membunuh orang Kristen. Saul berkeyakinan bahwa orang Kristen ialah aliran sesat, sebab bertentangan dengan hukum Taurat, sehingga ia merasa tidak berdosa untuk melakukan mandat yang diberikan kepadanya. Saulus adalah gambaran daripada teroris di zaman teroris pertama, Alkitab mencatat Saulus. Dia tidak merasa berdosa bunuh orang. Apakah Taurat mengatakan seperti itu? 10 hukum Tuhan kan ada, jangan membunuh. Tetapi kadang-kadang kita merasa kalau dia sesat, saya perlu bunuh dia. Makanya ingat loh ya, kalau ada orang yang ditempatkan di sekitar kita, tetapi orang itu adalah orang yang belum bertobat, yaitu asal dia manusia, itu tidak kebetulan.
Sampai suatu saat ketika Saulus pergi ke Damsyik untuk melakukan mandatnya dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan sosok Tuhan Yesus melalui cahaya yang sangat menyilaukan dan suara yang mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Terjadilah percakapan antara Saulus dan Tuhan Yesus yang kemudian menjadi titik balik atau rekonsiliasi daripada Saulus. Saulus berubah menjadi Paulus dan harus hidup dalam pemuritan. Tidak mungkin kita dapat hidup berubah atau rekonsiliasi tanpa pemuritan. Jadi kita perlu kakak, kita perlu komunitas. Kemarin saya ada di Solo, saya ketemu dengan satu pasangan, jadi orang tua yang menceritakan tentang anaknya yang jadi pendeta di Amerika. Kemudian dia tanya saya tentang penggembalaan dan kemudian dia ceritakan juga kalau anaknya punya problem, bukan problem sih, anaknya melayani satu orang ini pada saat itu orang Indonesia yang ada di Amerika dan kesusahan sekali, kemudian dia perlu pertolongan, gereja tolong dan sebagainya. Setelah itu beberapa saat kemudian orang ini kemudian tidak bergereja dan dia menyatakan bahwa apa? Saya lebih merasakan hadirat Tuhan di rumah daripada di gereja. Dan ditanya pernyataan saya, menurut kamu bagaimana? Ya menurut saya seorang itu tidak akan pernah bisa bertumbuh sendirian. Dari mana bisa orang menjadi sabar kalau tidak ada orang yang menjengkelkan di sampingnya? Akhirnya apa? Kemudian si istri menyatakan, nah dengar itu. Saya langsung pikir gini, jangan ngomong gitu. Jangan-jangan yang harus bertobat, jangan sampai nanti Anda jadi pencoba yang membuat orang jadi sabar, Anda tidak masuk. Kan begitu. Terus saya bilang lagi, saya jelaskan lagi bahwa komunitas itu penting, gereja itu penting, kehadiran orang lain di hadapan kita itu penting, sangat penting. Supaya kita bisa lihat hati kita di hadapan Tuhan, kita perlu ada orang lain. Apalagi yang namanya pemuritan. Dan Paulus itu berada di bawah Ananias, Petrus dan Yakobus. Dan sampai kemudian ia dimuridkan ketika ia mengenal Roh Kudus. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik berapa lama Paulus dimuridkan. Tetapi saya percaya waktu Paulus dimuridkan, kira-kira berkecambuk tidak dalam hatinya dia? Apa yang dia sudah pelajari dulu? Ingat ya, dia seorang Farisi, dia peneliti Alkitab. Bukan Alkitab sih, Kitab Musa, dia peneliti. Dia melakukan semuanya. Coba kita lihat ya. Filipi 3:4-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah atau mengandalkan diri sendiri, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, lengkap kan? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, lengkap sekali, semua tidak ada yang dilanggar. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lengkap enggak? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Paulus di dalam rekonsiliasi, dia memiliki satu komitmen untuk give dan take. Dia terima dulu, baru dia berikan. Ada banyak kita di dunia ini, hari yang suka kita rayakan itu apa? Take and, apa yang kita dapat, baru kita berikan. Tapi Paulus untuk komitmennya ini, dia memberikan dulu, dia berikan hidupnya dulu. Kalau dia berpikir tentang take and give, apa yang aku dapat, dia pasti kembali ke kehidupan lamanya. Apakah bisa seorang itu panen tapi ia tidak menanam? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita harus melepaskan kehidupan lama kita dengan segala tabiat dosa yang menyenangkan kedagingan kita untuk kita masuk ke dalam kehendak Allah. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang
dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Komitmen kedua daripada Paulus adalah komitmen hidup dalam iman. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kepada ketaatannya. Kalau aku sudah melakukan ini berarti aku sudah benar. Dan kamu belum benar. Tidak bisa. Dia harus merubah komitmen dulunya tentang ketaatan kepada kasih karunia, kepada iman. Kalau Tuhan suruh dia pergi kemana, dia akan pergi kemana. Bukan berdasarkan pada keinginannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Komitmen yang ketiga adalah Paulus selalu bersyukur. Hanya dengan bersyukur ada kekuatan baru. Ada berapa banyak kita lemah karena kita mengeluh dalam kehidupan kita. Persoalan tidak terselesaikan, keluhan membuat kita menjadi satu yang berat untuk kita selesaikan. Dan wujud daripada Paulus, rekonsiliasi Paulus adalah kalau kami di 2 Korintus 5 ayat 13, ini kalau kita bacakan yang ayat kita yang diambil itu dari sini, dari yang 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini ayat kita kan? Nah, saya baca di 2 Korintus 5 ayat 13. Kalau kami memang nampaknya gila, ini versi BIMK ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kami memang nampaknya sudah gila, itu adalah demi kepentingan Allah. Dan kalau nampaknya waras, itu demi kepentinganmu. Jadi ada dua. Kita tidak bisa bilang kita hubungannya dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Tidak bisa juga. Nah sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tidak waras oleh Paulus. Bukan berarti gila dalam arti sesungguhnya ternyata. Itu dipakai kata eksistemi. Memiliki arti mengesampingkan kepentingan diri sendiri sehingga dianggap orang sebagai pribadi yang tidak waras. Dengan demikian Paulus berkata, orang yang telah menjadi ciptaan baru melakukan sesuatu tindakan yang melawan arus. Melawan arus artinya apa? Menjadi tawanan roh. Sedangkan dunia tidak mengenal roh. Yakni beranjak dari hidup yang memikirkan diri sendiri kepada hidup yang bertujuan melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Itu yang dimaksud dengan gila. Orang lain bilang, kamu gila. Nah apa-apa, gila dalam Tuhan kan? Yang contohnya gila apa? Kasih pipi kiri, ditempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada dulu orang Surabaya itu yang sekarang pindah di Sumbawa, itu dia bilang kalau begitu caranya kan, kalau petinju KO enggak? KO, nah bisa kan? Tapi itu Alkitab mencatat kan. Yang kedua waras atau sonfroneho. Memiliki tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Allah adalah kasih sehingga kehendak Allah adalah senantiasa mengasihi semua orang. Adalah tidak mungkin kita hidup dengan kehendak Allah yang adalah kasih, tetapi di satu saat, di satu sisi kita sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. Kadang-kadang kita mesti waras di hadapan orang sehingga menjadi teladan. Tapi tidak berarti kemudian kita waras mengabaikan Tuhan. Jangan juga ya. Hidup kita menjadi teladan bukan batu sandungan. Nah sekarang ini yang menjadi ayat terakhir saya. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita. Dan kita masuk pada kehidupan baru kita di hadapan Tuhan. Yang mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun itu mengalami penderitaan, sekalipun itu mengalami kesusahan, sekalipun itu mengalami cemoohan dan sebagainya. Karena itu bagus, itu baik untuk kita. Supaya kita dapat melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan itu hidup dalam kita. Itu kita perlu tahu. Dengan tujuan apa? Kita menjadi utusan Kristus. Waktu kita sampaikan kepada orang, itu adalah tentang Kristus, bukan tentang kita. Supaya orang-orang didamaikan. Sebab orang berdosa sulit untuk ketemu dengan Kristus. Tetapi orang berdosa gampang ketemu dengan kita kan. Untuk kita kemudian memulihkan kehidupannya.
Nah ini yang menjadi poin kita hari ini. Kalau kita betul-betul mau yang namanya rekonsiliasi, kita harus menyiapkan hati kita seperti yang Paulus lakukan. Hidup kita arahkan kepada Tuhan. Saya mengundang tim Praise and Worship. Kita harus mengambil keputusan. Apakah kita tetap bertahan untuk hidup dengan dalam dosa dan karakter dosa? Atau kita mau untuk rekonsiliasi dengan Tuhan? Tuhan bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang dekat. Dia selalu menunggu kita. Sekalipun kita selalu memutarbalikkan badan kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mundur dari kita. Tuhan selalu menunggu kita balik badanmu kepada Dia. Dia mau kita melakukan sesuatu yang besar. Sekali lagi bukan kita yang melakukannya, tapi Dia yang di dalam kita yang melakukannya. Segala persoalan boleh datang, apapun bentuknya. Tapi jika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Intimidasi boleh datang keras, tapi tidak menghilangkan sukacita di dalam Tuhan. Kita menghadirkan Taman Eden di dalam hidup kita. Dan kita menghadirkan Taman Eden di dalam komunitas kita. Mari kita berdoa dan kita nyanyikan lagu ini sampai kita dengar, kita resapi bagaimana Tuhan itu. Memandang wajah-Mu, siapkan kasih-Mu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku.
kasih buat anugerah yang terbesar yang Kau berikan kepada kami, yaitu Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yang menjadi korban tebusan buat hidup kami, sekali untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mengambil komitmen kami untuk rekonsiliasi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini, ketika kami memakan tubuh dan meminum darah-Mu, itu adalah bukti daripada rekonsiliasi kami di hadapan-Mu. Biar ini menjadi materai Tuhan, bahwa rekonsiliasi kami dengan Tuhan terjadi hari ini. Malam sebelum Ia ditangkap, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Kemudian Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pada saat engkau memakannya, engkau bersekutu dengan aku. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa hostia yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Ia berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sama-sama kita bersyafaat. Kami melepaskan shalom dan berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau mengurapi pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin kami diberikan roh yang takut akan Tuhan. Mereka betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang dari Tuhan untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Apa yang menjadi tujuan atas Indonesia terjadi menjadi Indonesia emas ya Tuhan. Kami berdoa setiap jajaran yang ada, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan melawat mereka. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Setelah mereka, pemimpin
daerah setelah pulang dari Magelang. Buat mereka punya hati hamba yang mau melayani setiap daerah masing-masing. Api mereka menyala-nyala untuk mengerjakan tugas sebagai pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul takut akan Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal mementingkan diri sendiri Tuhan. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, kami memberkati Indonesia. Tuhan, sikapkan segala sesuatu yang tersembunyi, hal-hal yang masih tertutup, yang merugikan bangsa ini. Tuhan, dibongkar, dibukakan dalam nama Yesus. Segala orang-orang yang ingin mencari keuntungan pribadi atas negeri ini Tuhan, disikapkan dalam nama Yesus. Biar setiap aparat keamanan yang ada bersatu Tuhan, untuk membawa Indonesia makin maju, Indonesia bersih, Indonesia takut akan Tuhan. Hari ini kami memberkati juga kota Sumbawa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang baru. Kami berdoa biar Tuhan mengurapi hamba-Mu, pemimpin kami, bupati dan wakil bupati. Terus Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai. Bahkan pemimpin kami ini dipakai oleh Tuhan memajukan daerah ini Tuhan. Bahkan keamanan ada atas Sumbawa. Setiap kota-kota dan kecamatan-kecamatan diberkati oleh Tuhan. Bahkan gubernurnya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati musim-musim hari ini kami berdoa Tuhan memberkati hasil laut, hasil ladang, hasil buminya. Perdagangannya diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah atas Sumbawa ini Tuhan. Biar orang-orang benar hidup di Sumbawa ini Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal Tuhan. Engkau memberkati kota kami. Bahkan Tuhan sikapkan segala hal-hal yang masih tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Lewat aparat keamanan yang ada. Bahkan narkoba yang banyak besar di Sumbawa ini Tuhan singkapkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hari ini kami juga memberkati jemaat Tuhan GBI Rock secara khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Suniati Tuhan, pasca operasi yang masih akan kemo lagi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, iman mujizat terus terjadi atas hamba-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Segala sakit penyakit ini bersih dalam nama Yesus. Kuatkan imannya dan untuk tidak pernah takut dan khawatir Tuhan. Terima kasih jemaat-jemaat lain yang hari ini kami tidak tahu sakit penyakit apapun. Kami berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Segala kutuk-kutuk penyakit dosa apapun dibersihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberkati setiap usaha jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan buat lancar, semuanya mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan, perpuluhan dan umum. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di awal bulan Maret ini. Kami mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Kami mau taat kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Walaupun itu tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan, hati kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih, kami memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah Raya Minggu 9 Maret 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Oscar Slaikjar. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja.
Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media, YouTube, Instagram, dan Facebook @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang belum dipanggil namanya di bulan Maret. Ya, ada? Yang berulang tahun di bulan Maret, saya persilakan untuk maju ke depan. Ulang tahun pernikahan dan juga mari. Ya, pernikahan di sebelah sana. Oh ya, agak merapat dulu, silakan. Lebih merapat. Ya, lebih berdekatan. Lebih berdekatan, Pak Rachel. Lebih mepet. Sudah, masih lagi? Oh ya. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan mengucapkan, seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara, dan secara khusus untuk Bapak Penatua dan Bapak Gembala kita berikan tepuk tangan. Biar doa-doa kita menyertai. Mari mengangkat tangan kita untuk memberkati saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang berulang tahun bisa seperti ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di bulan Maret, di awal
tanggal ini Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang sudah maju di depan, yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan melimpah, mengalir atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu Tuhan. Berkat Tuhan akan melimpah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Berkat yang datang dari utara, barat, timur, selatan akan mengalir atas keluarga kami ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan. Kami percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan tergenapi. Bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang terkemuka, orang-orang kenamaan. Sebab Tuhan Allah menyertai, mata Tuhan akan tertuju kepadamu. Segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam kebenaran, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai. Hati Tuhan terus ada padanya Tuhan. Untuk anak-Mu ini dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi imam dan pelayan. Kami percaya bahwa Tuhan Roh-Mu menyertai. Roh Tuhan Allah ada padamu. Tuhan mengurapi, menyertai segala hal yang dikerjakan. Bawakan hati Tuhan. Engkau akan membawa pemulihan bagi hati yang terluka. Engkau akan membebaskan tawanan yang terbelenggu. Jiwa-jiwa dipulihkan lewat pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Bahkan janji Tuhan, anak cucunya tidak akan kekurangan, bahkan diberkati Tuhan. Kami memberkati keluarga kami yang ulang tahun anniversary Tuhan. Kami percaya bahwa anggur baru dicurahkan atas kehidupan mereka. Keluarga mereka menjadi berkat. Keharmonisan mereka menjadi teladan. Bahkan keluarga mereka menjadi dampak dan pengaruh Tuhan bagi banyak orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah, kesehatan, kekuatan, apa yang menjadi keinginan hatimu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Itu terjadi dalam nama Yesus. Kami kembalikan pada Pak Gembala untuk doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Percayalah bahwa itu sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati. Kehidupan kita adalah kehidupan yang disertai dengan Tuhan. Apapun boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi kita adalah lebih daripada pemenang. Suka kejahatan diubah dengan kasih. Intimidasi akan membawa sukacita. Tidak akan pernah ada yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Sebab Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.